Halo anak-anak di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Ya, jumpa lagi saat ini dengan Ibu Dewi. Kita akan melakukan belajar bersama dalam program Kids Academia yang disiarkan oleh program TV Andi. Baik, untuk pertemuan yang saat ini kita akan belajar tentang buku kelas 2, tema yang ketiga, dengan judul Tugasku Sehari-hari. Sudah siap belajar semua? Ya, jika sudah, mari kita belajar. Nah, siapa di sini yang tahu tentang nama-nama keluarga dalam rumahnya dan perannya masing-masing? Ada yang tahu tidak? Ya, maksudnya di sini adalah di rumah kalian ada siapa saja. Misalkan ada orang tua, kemudian ada kalian sendiri, ya. Di situ ketika kita berkumpul di sebuah rumah, kita melihat bahwa di dalam rumah itu ternyata ada anggota keluarga. Anggota keluarga di sini ada siapa saja? Yang pertama tadi orang tua ya. Orang tua di sini kalau yang keluarga inti itu ada yang bisa menyebutkan ayah. Lalu siapa lagi? Ibu. Apalagi anak ya. Ada 3 itu. Anak itu ada yang kakak, ada yang adik ya. Jadi tergantung dari berapa jumlah orang yang ada di dalam keluarga inti tersebut. Nah, ternyata di dalam rumah itu keluarga kita itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga itu ternyata tidak sama. Jadi, tugas orang tua dengan anak ternyata tidak sama ya. Kira-kira tugasnya seperti apa ya? Baik, untuk lebih memahami, mari kita lihat berikut ini ya. Nah, kira-kira kita anggap ini siapa ya? Nah, gambar ini kita anggap adalah gambar seorang ayah. Nah, di sini ayah atau papa atau bapak atau abi itu memiliki tugas yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kira-kira tugasnya apa saja? Ya, tuh yang pertama adalah mencari nafkah. Ya, mencari nafkah itu bisa berupa dengan melakukan berbagai macam pekerjaan atau yang kita kenal sebagai manfaat seharian. Ya, ayah kita ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai petani, pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, dan lain sebagainya. Nah, mereka berjuang atau mereka mencari nafkah itu tentu bukan untuk diri mereka sendiri, namun untuk seluruh anggota keluarga. Nah, di sini kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut itu merupakan tugas seorang ayah di dalam keluarga. Kira-kira selain tugas ini, apakah ada tugas yang lain? Ya, betul. Yang kedua ada juga tugas melindungi keluarga. Tugas melindungi keluarga itu juga termasuk salah satu tugas ayah. Nah, di dalam anggota keluarga tersebut, biasanya ayah adalah memiliki peran yang paling banyak, ya karena dia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga tersebut. Kalau tugas yang lain apa? Ya, memberikan kasih sayang. Ayah itu tidak hanya mencari nafkah atau melindungi keluarga, tapi juga memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarganya. Nah, terkait dengan memberi kasih sayang, kita ingat bahwa ayah tersebut memiliki cara ya. Ada ayah yang memberikan perhatiannya secara langsung, tapi ada juga yang berkomunikasi dengan baik terhadap anggota keluarganya. Tugas yang lain ada juga ya, seperti melakukan pekerjaan tugas sehari-hari. Nah, ayah itu bisa kadang memiliki tugas tambahan ya di rumah,
membantu keluarga dalam artian mencuci mobil, membetulkan genteng, terus ada apa lagi anak-anak? Ya masih banyak tugas yang hanya bisa dilakukan laki-laki ya. Walaupun terkadang seorang ibu pun juga bisa melakukan. Tapi untuk tugas-tugas yang memang seperti itu yang berat, itu merupakan tugas yang bisa dilakukan oleh seorang ayah. Baik, untuk selanjutnya kita sudah belajar tentang ayah, kita lihat tentang ibu. Nah, kita di sini lihat seorang ibu sedang menggendong anaknya. Nah, kira-kira tugas ibu apa saja ya? Apakah sama dengan tugas ayah? Coba kita renungkan. Sama tidak ya? Hmm, kayaknya berbeda nih. Ya, betul ya. Memang berbeda tugas seorang ibu dengan ayah itu sebenarnya berbeda. Yang pertama adalah bisa mencari nafkah tambahan ya. Seorang istri atau seorang ibu bisa bekerja tetapi bukan yang utama ya. Karena itu hanya sebagai pencari nafkah tambahan untuk mendukung ekonomi keluarga. Nah, yang pertama itu kemudian yang kedua bisa juga memasak atau membuatkan makanan untuk anggota keluarganya. Nah, di situ dia bisa mencukupi kebutuhan gizi dari keluarganya itu dengan cara memasak, kemudian melakukan aktivitas untuk membuat macam-macam masakan tersebut. Nah, selain itu, ada juga tugas yang tidak kalah penting, yaitu merawat anak-anak dan memberikan kasih sayang. Itu merupakan salah satu tugas dari seorang ibu atau seorang istri ya. Di sini kita lihat bahwa khususnya ibu ya, kita lihat ternyata menjadi seorang ibu itu tidak mudah anak-anakku ya. Kita lihat bahwa ibu kita setiap hari adalah orang yang sangat dekat dengan kita dalam artian di sini misalkan ketika kita bangun tidur kira-kira nanti yang menyiapkan sarapan siapa ya ibu ya kemungkinan besar ibu itu punya tugas yang walaupun tidak disuruh ibu itu dengan dekatan ya sudah menyiapkan. Nah, anak-anak ketika dia lapar untuk malam hari juga ibu juga yang menyiapkan. Nah, ada banyak cara untuk menyiapkan makanan. Ya, itu yang rajin biasanya memasak ya untuk anak-anaknya. Nah, baik terkait dengan tugas ibu dan anak, kita lihat bahwa tidak mudah menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai seorang anak adalah kita harus senantiasa menghormati mereka. Tidak boleh sembarangan ya kita melawan orang tua. Itu harus sangat kita hindari. Baik, tadi kita lihat ada ayah atau bapak atau abi, kemudian ada ibu atau bunda atau mama atau mami. Nah, di sini kita lihat ada juga tugas yang lain, yaitu tugas seorang anak. Ya, di sini ayo ibu mau bertanya, kira-kira dari beberapa tugas ini apa saja ya, kira-kira itu. Kemudian mana saja yang pernah dilakukan anak-anakku di rumah. Nah, yang pertama kita lihat bahwa tugas seorang anak adalah membantu orang tua. Ayo, siapa di sini yang masih malas-malasan? Kalau misalkan ibunya bilang, anakku, tolong ibu dibantu menyapu. Oh, nanti dulu, Bu. Baru asik nih main game. Kira-kira masih ada yang seperti itu enggak ya? Atau tolong dong ibu dibantu untuk menyapu depan rumah. Ah, ibu baru capek nih. Kira-kira ada yang seperti itu enggak ya? Ya, ibu harap enggak boleh ada yang seperti itu ya. Semuanya harus eh, semangat. Kalau misalkan diminta tolong orang tua harus segera dilakukan. Nah, yang kedua ya, contoh yang lain adalah belajar dengan rajin. Nah, ya siapa di sini yang belajarnya masih harus disuruh atau malas-malasan? Bahkan disebut, nah, ayo belajar. Jawabnya, bentar Bu, baru asik nih, baru sampai level 2. Temenku masih mabar nih Bu, nggak bisa. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus belajar dengan rajin walaupun tidak usah disuruh oleh orang tua. Itu merupakan kesadaran dari kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita belajar, dapat nilai yang bagus, yang senang siapa? Apakah hanya orang tua kita? Kan tidak, kita sendiri juga akan merasakan senang, bangga. Apalagi kalau di sekolah kita bisa mengukir prestasi, oh luar biasa sekali ya. Di sini kita melihat bahwa ada banyak sekali ya tugas anak. Ada juga nih melaksanakan nasihat orang tua. Nah, di sini siapa yang kalau misalkan
diberi nasihat orang tua itu masih suka ngeyel, masih suka bantah. Misalkan gini, adik, namanya adik, atau adit ya, adit, ayo hentikan main gamenya, sudah saatnya tidur. Ah, sebentar bu, nggak mau ah, ini masih seru-serunya. Nah, dinasihati, adit, jangan suka mainan HP lama-lama, nanti matanya sakit. Nah, ternyata ada juga yang masih suka bantah, ah nggak apa-apa bu, sakit juga nanti sembuh sendiri. Nah, tahu-taunya pakai kacamata. Nah, itu kan mungkin tidak nyaman ya kalau misalkan kita baru kelas 2 tetapi sudah pakai yang itu. Walaupun memang itu ada juga yang memang membutuhkan, tidak masalah. Tapi kalau memang itu tiba-tiba karena ulah kita sendiri, ya bukan karena kondisi yang mengharuskan itu, tapi karena ulah kita sendiri, yaitu tidak mau menuruti nasihat orang tua. Kita suka bermain laptop atau HP dengan dekat-dekat, nonton televisi dengan dekat-dekat, itu kan bisa membahayakan dan merugikan kita sendiri. Nah, Ibu harap anak-anakku tidak boleh seperti itu ya. Belajarlah untuk sayang orang tua dengan cara menaati nasihat-nasihatnya. Kita lakukan dengan senang. Nah, itu kalian tentu akan jadi anak-anak yang hebat. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat lagi bahwa tidak hanya di rumah ya, ternyata tugas sehari-hari itu juga dapat kita lakukan itu di sekolah kita. Nah, coba kita lihat gambar di sini. Nah, di sini adalah ada anak-anak sedang berteman ya. Ada yang berteman di tempat duduk, tapi ada juga yang di depan kelas. Nah, ternyata kira-kira ya, ada banyak enggak ya tugas di sekolah itu untuk kita? Baik, untuk selanjutnya kita lihat bahwa tugas sehari-hari di sekolah itu ada banyak sekali. Nah, selain belajar dan mendengarkan guru, kita juga memiliki tugas loh. Misalkan kita perlu bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita. Coba kita lihat, kita perhatikan teman-teman kita nih, kira-kira apakah berasal dari tempat tinggal yang sama, apakah lingkungannya, tempat tinggalnya berbeda. Nah, kita lebih luas lagi ya. Kita lihat teman-teman kita, apakah kita berasal dari suku bangsa yang sama, apakah ada teman yang memang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa setiap adat, kemudian setiap suku bangsa itu memiliki cara untuk bersosialisasi sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memperlakukan teman kita yang berbeda dengan kita itu dengan cara meremehkan, memandang rendah, apalagi tidak mau berkawan kalau misalkan tidak sama. Tidak boleh seperti itu ya. Kita ingat bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Nah, suku bangsa ada apa saja? Coba disebutkan. Suku Jawa, lalu apa lagi? Suku Melayu, apalagi suku Dayak, dan masih banyak lagi ya suku di Indonesia ini. Nah, kita nggak tahu ini teman-teman kita ya, mungkin ada yang berasal dari beda beda tempat, misalkan pindahan, ada siswa pindahan dari, misalkan kita ada di Jogja, kita merupakan suku Jawa yaitu di Jogja. Kita tiba-tiba punya teman baru dari Sumatera Utara, dia berasal dari suku Batak. Kita lihat tuh, kalau misalkan ada teman yang baru, sikap kita gimana? Apa kita, ah ada teman baru nih, nggak mau kenalan ah, atau kita, ah ini nih ada teman baru, ah biarin aja lah. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita emang punya teman baru, kita harus mengawali untuk menyapa. Belajarlah untuk mengawali semuanya itu terlebih dahulu. Kita akan menyapa mereka, berkenalan dengan sopan, mengajak ngobrol, mengajak bermain, mengajak belajar bersama. Nah, itu baru anak-anak hebatnya. Ibu harap kalian semua bisa menerapkan seperti itu ya. Meskipun berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda golongan, dan berbeda yang lainnya, kita harus ingat, kita harus senantiasa hidup rukun. Hidup rukun dengan cara saling menghormati dan menghargai antar teman. Khususnya kita berbicara tentang kehidupan dan tugas kita di sekolah.
Baik, kita akan lihat lagi bahwa ada banyak ya suku bangsa di Indonesia ini. Ini ada, Ibu akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama ada suku Batak. Tadi sudah sempat kita singgung ya. Suku Batak ini berasal dari mana? Sumatera Utara. Kemudian ada juga suku Betawi, itu berasal dari Jakarta. Ada lagi suku Sunda dari Jawa Barat. Kalau suku Jawa, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, banyak sekali ya. Ada banyak sekali suku yang memang ada di sekitar kita sebenarnya. Ada suku Toraja, ada suku Baduy, ada suku yang lain, ada suku Minang, dan lain sebagainya. Yang pasti karena kita ini memang negaranya itu sebenarnya sangat kaya, keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya sangat banyak sekali, maka tidak heran kalau suatu hari anak-anakku bertemu dengan teman-teman yang memang berasal dari empat atau suku bangsa yang berbeda. Ingat ya, pesan ibu, tetap kalian harus bersikap baik, menghormati, hidup rukun, dan saling menghargai. Ya, tidak boleh mengejek, apalagi bertengkar. Karena kalau bertengkar itu merugikan kita sendiri, bukan hanya merugikan orang lain, tapi kita sendiri yang rugi, ya kan? Punya musuh itu mudah, tetapi kalau punya teman itu lebih sulit. Nah, lebih baik kita punya teman yang banyak kan daripada kita memiliki musuh. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas lagi tentang tugasku sebagai umat beragama. Ya, kalau tadi kita sempat menyinggung di sekolah kita lihat bahwa ada berbagai macam suku bangsa. Nah, tapi juga di sekolah ternyata ada juga ini perbedaan yang lain. Tidak hanya di sekolah ya, di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat itu juga ada juga tentang perbedaan antar umat beragama. Nah, setiap umat beragama itu tentu dia akan beribadah dan berdoa setiap hari sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini siapa yang suka beribadah? Atau siapa di sini yang masih suka malas beribadah? Ya, Ibu harap semuanya tidak boleh seperti itu ya. Harus kita rajin-rajin beribadah, harus rajin-rajin berdoa. Kalau kita lihat bahwa Indonesia ini ternyata juga memiliki beberapa contoh agama, ya. Baik, meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang pasti, antar umat beragama itu dilarang untuk memaksakan kehendak, ya. Nah, antar umat beragama itu harus saling hidup rukun. Misalnya kita harus menghormati teman kita yang sedang menjalankan ibadah. Misalkan nih kita sedang bermain. Nah, sedang bermain, tiba-tiba teman kita ada yang umat muslim ingin sholat, sedangkan kita non-muslim. Nah, kita persilahkan mereka atau kita ingatkan mereka jika kita lupa. Demikian juga ketika kita melihat teman kita sedang apa namanya hari Minggu, dia harusnya ke gereja, dia mungkin lupa. Kita ingatkan atau kita kalau misalkan mau bermain dengan dia, ya setelah dia beribadah atau nanti kalau memang memungkinkan waktunya kita cari waktu yang lain. Nah, ada banyak sekali ya cara untuk menjalin kebersamaan yang baik, yang harmonis, khususnya hidup rukun antar umat beragama. Baik, yang pasti di sini Ibu tekankan bahwa kita itu harus saling menghormati teman-teman kita, ya. Meskipun berbeda agama, tetap kita harus saling menyayangi dan juga menghargai. Nah, kita ingat bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari banyak agama dan suku bangsa. Nah, ada berapa agama di Indonesia? Ya, ada 6 saat ini yang diakui, ya. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Yang keenam, Konghucu, ya. Dari keenam agama tersebut memiliki karakteristik dan cara beribadah yang tidak sama. Nah, meskipun perbedaan-perbedaan itu ada, tetapi kita tidak boleh merasa itu menjadi salah satu celah untuk kita tidak bersatu, ya. Tapi dengan perbedaan yang ada itu, marilah kita tetap
menjalin persatuan dan kesatuan. Baik, berbicara tentang 6 agama yang ada di Indonesia, kita lihat ya bahwa setiap agama itu memiliki apa? Memiliki tempat beribadah yang berbeda, memiliki kitab suci yang berbeda, kemudian hari raya yang berbeda. Nah, misalkan di sini kita lihat ya, kita lihat dari gambar ini, misalkan Islam. Umat Islam, kira-kira hari rayanya disebut apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada Idul Fitri. Kemudian ada apa lagi? Ada Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih banyak sekali ya. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan untuk hari raya agama yang lain. Bapak Ibu akan tanya untuk hari raya umat Kristen dan Katolik apa saja? Ada yang bisa menyebutkan di sini? Nah, untuk hari raya umat Kristen dan Katolik bisa saja itu adalah hari Natal ya. Hari raya umat kalau Nyepi itu hari raya agama apa ya? Ada yang bisa menyebutkan di sini? Hari raya Nyepi. Kira-kira umat apakah yang menyebut eh, yang merayakan itu? Ya, di situ kita lihat bahwa Nyepi merupakan hari raya agama Hindu. Nah, biasanya kalau kita lihat agama Hindu ini banyak kita temukan di Pulau Dewata atau Pulau Bali, ya. Nah, kita lihat lagi bahwa ada banyak juga ini hari raya untuk agama Buddha. Apakah ada yang bisa menyebutkan hari raya agama Buddha? Kira-kira apa saja? Nah, kita lihat bahwa hari raya agama Buddha itu juga seringkali kita bukan kita rayakan ya, kita perhatikan kalau di kalender itu ada satu hari itu tanggal merah itu menyebutkan hari raya Waisak. Nah, di sini kita lihat bahwa umat Buddha yang merayakan hari besarnya. Nah, setiap perbedaan yang ada itu ternyata sangat sangat indah sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau misalkan kita memang bisa saling menghargai. Oh iya, ada satu lagi tadi agama Konghucu. Konghucu tadi untuk hari rayanya apa saja? Ya, Imlek ya, hari raya Imlek. Nah, ternyata di negara kita ini perayaan hari raya itu sangat sakral ya sebenarnya dan itu bisa kita lihat bagaimana setiap umat itu merayakannya dengan hikmat ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tugas kita adalah satu, kita tidak boleh mengejek ataupun merendahkan ya, karena setiap agama itu memiliki cara dan juga memiliki upacara atau adat yang berbeda dengan yang lain. Yang pasti kita terapkan hidup rukun dan saling menghargai. Baik, kita lihat lagi ya, ini ya tentang tempat beribadah. Kita lihat bahwa ada masjid. Kira-kira masjid itu untuk ibadah umat, untuk ibadah agama apa? Ya, Islam. Betul sekali. Kemudian ada gereja, ada pura, ada wihara, dan juga ada kelenteng. Nah, dari keenam atau dari kelima macam tempat ibadah ini, kita lihat, kita sebut lima karena untuk agama Kristen Katolik itu kita sama ya di gereja. Dan juga kita lihat bahwa tempat-tempat ibadah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Yang pasti kita harus menjaga ketenangan, ya. Kita harus jaga ketenangan ketika kita berada di sekitar tempat ibadah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita perlu melihat bahwa tugas kita untuk kehidupan sosial ini tentu tidak mudah sebenarnya, tetapi kita diingatkan kembali bahwa kita hidup itu tidak bisa sendiri ya. Coba di sini siapa yang bisa hidup sendiri? Ya, anak-anakku bisa enggak hidup sendiri kira-kira ya? Kita tinggal di hutan misalkan, tidak ada tetangga gitu, kira-kira gimana coba? Jangan di hutan ya, di padang gurun. Nah, di padang gurun kita enggak punya tetangga sendiri di situ. Kira-kira gimana ya kita bertahan hidup? Nah, itulah ya kita diingatkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa hidup ya, untuk menambah kesejahteraan. Misalkan di sini contohnya ya, kita hidup di sekolah. Nah,
Kita hidup di sekolah, kita tidak bisa itu tanpa teman juga ya. Kita kalau misalkan berteman dengan banyak orang, itu akan lebih sangat menyenangkan. Banyak keuntungan yang dapat kita peroleh ya. Kemudian kita di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat bertetangga, kita bertetangga yang baik ya. Entah itu dari suku bangsa yang berbeda, agamanya beda, tetap jalin kerukunan. Itu nanti toh akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita memang tujuannya baik, kita ramah, ayo siapa di sini. Kalau misalkan lewat di depan tetangganya, ternyata lupa tidak menyapa. Ada enggak anak-anakku di sini? Gua harap tidak ada ya. Kalau memang satu saat ya, anak-anak lewat di depan tetangga yang kurang lebih rumahnya sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Ada orangnya di depan sedang nyapu. Kalian lewat. Yang harus dilakukan apa? Cuek aja gitu. Nggak bisa ya. Kita harus belajar menyapa terlebih dahulu. Permisi Bapak, permisi Ibu, permisi Kakak, permisi. Nah, itu adalah sikap sopan ya. Kalau misalkan kita berada di daerah dengan adat istiadat tertentu yang memang kental di situ, kalau di Jawa itu eh, derek langkung dan lain sebagainya. Mungkin secara adat yang lain beda lagi untuk menyebutkan itu ya silahkan ya. Yang pasti kita di sini belajar untuk ramah dan senyum ya. Jangan pelit senyum ya. Senyum itu terkadang membuat lawan bicara kita tuh menjadi bahagia juga. Asal jangan sampai kita tersenyum kalau teman-teman kita jatuh ya. Nah, kalau teman kita jatuh dan kita tersenyum atau menertawakan itu berbeda lagi. Itu bisa memancing pertengkaran. Nah, anak-anakku jangan seperti itu ya. Kalau misalkan ada teman yang sedang jatuh atau kesusahan, segera bantu ya. Segera bantu, segera tolong, kemudian kira-kira cek apa yang bisa kita lakukan untuk dia. Nah, itu baru anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, baik anak-anakku, kita ingin lihat juga bahwa ternyata bersatu dalam keberagaman itu memiliki manfaat yang sangat besar buat kehidupan. Ya, yang pertama, terjalin kekeluargaan dan kebersamaan. Contoh yang ringan ya, suatu saat ada sebuah keluarga di situ orang tuanya sedang pergi. Di dalam situ hanya ada anak-anak saja. Nah, pada suatu hari eh, ada orang asing datang. Ada orang asing datang itu ingin mencoba mencongkel pintu atau berusaha masuk ke rumah. Nah, di situ kalau memang kita tidak bisa menjaga diri kita, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Siapa tahu tetangga kita melihat kalau tetangganya baik, pasti akan segera memberikan pertolongan atau menegur. Karena tahu di dalam situ hanya ada anak kecil. Itu contoh kecil saja ya. Misalkan ada juga nih kebersamaan ketika dalam keluarga. Nah, kita lebih lebih kecil lagi ya dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga misalkan kita bersatu, misalkan wah rumah dalam kondisi kotor nih, rumah dalam kondisi kotor, yuk sekeluarga kita saling bahu-membahu membersihkan rumah. Nah, mungkin ayah bagian yang membersihkan yang tinggi-tinggi ya, yang daerah-daerah tinggi seperti atas almari, kemudian yang lain sebagainya. Bagian gudang, kemudian si anak membantu menyapu kamarnya, si ibu membersihkan dapur, dan lain sebagainya. Pembagian pekerjaan seperti ini dilakukan dengan bahagia dan bersama tentu akan membawa dampak yang cepat selesai. Yang pertama, kemudian tempatnya juga semakin lebih bersih. Nah, baik itu adalah contoh terjalin kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian yang kedua ya, punya banyak teman dan saudara. Nah, itu keuntungan yang sangat menyenangkan ya. Misalkan di sekolah atau di lingkungan rumah. Kita ramah, kita baik. Kira-kira namanya teman itu menjauh atau mendekat. Nah, tentu akan banyak teman yang suka ya. Oh, si siapa ya kita sebut si Doni nih anaknya ramah, anaknya baik, suka menolong. Nah, kira-kira teman-teman pada suka kan untuk berteman dengan dia. Berbeda kalau memang kita suka usil, kita jahat, kita suka membuat orang lain sakit, mukul. Nah, tentu teman-teman yang lain juga nggak mau dekat-dekat. Ah, jangan dekat sama anak ini. Anak ini
tak bikin masalah, misalkan kayak gitu. Nah, ingat ya, itu manfaat yang kedua. Kalau memang kita bersatu dalam keberagaman dan kebersamaan itu tercipta yang namanya banyak teman dan banyak saudara. Baik, yang ketiga ya, kita berbicara tentang manfaat bersatu dalam keberagaman adalah tercipta kerukunan dan persatuan. Nah, misalkan kita ingin membersihkan parit ya, selokan. Selokan di masyarakat itu sebenarnya sesuatu yang sepele, tapi kok kita biarkan ternyata bisa menyebabkan bau ya. Bau yang memang bisa mengganggu lingkungan kita. Lingkungan menjadi tidak sedap, lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi ada penyakitnya karena di situ ada banyak jentik-jentik nyamuk di parit itu. Nah, untuk membersihkan, misalkan kita memakai jasa tukang, itu bisa saja, tapi kan kita harus membayar. Tapi coba kita lakukan pembersihan dengan cara gotong royong, tapi antar apa namanya antar masyarakat, gitu, antar keluarga. Saya rasa hal tersebut sangat bagus sekali ya. Semisal pun kita tidak bisa hadir karena kita ada acara, kita berpamitan baik-baik atau kita memberikan bantuan dengan cara yang lain, misalkan dana atau yang lainnya. Itu juga salah satu contoh untuk membina persatuan dan kerukunan dalam kehidupan ini. Nah, ketika semuanya bisa terwujud dengan baik, kita ingat bahwa itu dapat menciptakan suasana menjadi nyaman dan tentram. Nah, kita ingat ya, suasana nyaman dan tentram itu kita ciptakan sendiri. Entah kita hidup di kota, entah kita hidup di desa, entah kita hidup di mana saja. Nah, itu kenyamanan itu eh, bisa kita ciptakan sendiri. Baik mau kenyamanan kebersihan lingkungan ataupun kebersamaan dalam keberagaman, itu kita sendiri yang menciptakan. Kita mau jelek, kita mau buruk, kita mau baik di masyarakat atau di keluarga kita atau di lingkungan yang dekat dengan kita saat ini, imbasnya juga akan kita sendiri. Manfaatnya juga akan kita rasakan sendiri. Nah, dengan demikian anak-anakku, mari kita senantiasa memelihara yang pertama hidup bersatu dalam keberagaman, membina sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, jangan suka memaksakan pendapat, mau mendengarkan orang lain ketika berbicara untuk hal yang ringan seperti itu sangat tepat untuk kita lakukan bersama. Baik anak-anakku, saat ini kita sudah belajar tentang tugasku dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada beberapa ya, kita simpulkan. Yang pertama tadi ada tugasku di rumah. Masih ingat tugasku di rumah apa saja? Ya, kita lihat tugas kita sebagai anak ya. Kita lihat sebagai tugas kita sebagai anak tadi sudah kita sebutkan dan pelajari bersama ya. Kemudian di sekolah, tugas kita yang sekolah apa saja? Ya, menghargai teman dalam keberagaman dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tugas kita di dalam masyarakat atau umat beragama itu juga ada banyak ya. Coba nanti kita perhatikan lagi dan ingat itu beri nasihat bahwa semuanya itu bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Karena manfaat bersatu dalam keberagaman tadi bisa menjalin kebersamaan, kekeluargaan, banyak teman, banyak saudara, tercipta kerukunan, dan menciptakan suasana nyaman dan tentram. Baik, siapa di sini yang ingin menciptakan suasana nyaman dan tentram? Semuanya kan? Ya, baik. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mari kita ciptakan suasana yang baik dan tentram itu supaya kita senantiasa diterima masyarakat dan bisa, kita memiliki banyak kawan. Baik, demikian kita lihat bahwa selanjutnya akibat tidak bersatu dalam keberagaman itu ada beberapa. Yang pertama, suasana belajar menjadi kacau, kita punya musuh dan dijauhi teman. Nah, kita tentu tidak ingin seperti ini ya. Dijauhi teman tidak nyaman. Ya, memiliki musuh apalagi. Tidak bisa belajar membuat kita rugi sendiri karena kita tidak bisa mendapat prestasi atau nilai yang baik. Baik, demikian anak-anakku dari apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kita lihat bahwa tugas kita memang banyak, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa menerapkan hidup yang baik dan yang
saling rukun ya dimanapun kita berada. Nah, dengan mengingat bahwa tugas kita sebagai anak-anak, tugas kita sebagai pelajar, dan tugas kita sebagai anggota masyarakat dan umat beragama, itu mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa baik dan mau menghargai. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, dan Ibu harap dengan apa yang sudah kita pelajari, kita senantiasa dapat menerapkannya, kemudian kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang berprestasi. Baik, sekian dulu untuk pertemuan pada saat ini, dan kita akan berjumpa pada pertemuan dalam program Kids Academia untuk minggu depan dan selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.